Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh vanili yang terlalu banyak buahnya ini kan di usia di bawah 2 tahun itu saya nggak menyarankan, karena dan ketika saya panen kedua kalinya di sini udah muncul bunga lagi. Ini oke, kita lanjut di petik di bedeng pertama, bedeng 1 ya, terlihat. Ini hasilnya di bedeng 1 hampir sama dengan bedeng 2 ya. Bedeng 3, kalau bedeng 2 belum kita panen. Ini seperti biasa dalam satu bedeng ini akan saya sisakan 1 atau 2 tandan, dan ini akan saya sisakan, nggak saya petik. Oke, ini buah pertama ya di barisan kedua ini. Ini buah pertama, usia batang saya paksa berbuah di usia kurang lebih sekitar 14 atau 15 bulan. Kemarin saya paksa, saya stressing, dia menghasilkan 1 tandan, dan itu 1 tandan ini dari stek pendek ya. Ini saya sisakan juga. Ini ada 1 tandan 5 biji, lumayan besar ini buahnya. Ini saya sisakan sengaja, sama itu 2 tandan di bawah. Oke, udah habis di bedeng nomor 1, udah habis. Ini udah siap kita stressing. Nanti kalau misalkan bekas tandan udah tua, nanti sekitar udah kering, sekitar 4 hari nanti kita lakukan stressing untuk batangnya. Tapi kita harus kurangi naungannya dulu biar kita tambah sinarnya. Ini sampah-sampah bagian atas nanti ini kita buang semua. Oke, cukup 2 bedeng dulu kita panen, dan yang bedeng lain kita panen berikutnya nanti. Sekitar 2 minggu lagi baru saya petik lagi nanti untuk bedeng berikutnya. Untuk panen pagi ini cukup 2 bedeng aja, ini sekitar 20 kilo ya. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh vanili yang terlalu banyak buahnya ini. Jadi jangan pernah memaksa vanili Anda untuk berbuah lebat kalau kira-kira batangnya tidak memungkinkan. Nah, ini batang satu batang ini panjang batangnya cuma 4 meter. Nah, ini ada buahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 tandan. Jadi kecil-kecil. Ini bisa dilihat paling hanya sebesar pulpen ya, sama kelingking saya aja masih besar kelingkingnya. Memang banyak tandan, 11 tandan, banyak buah. Cuma kalau kecil-kecil ini seperti ini juga percuma, nggak ada bobot juga. Jadi jangan dipaksakan kalau misalkan batang itu tidak memungkinkan untuk menopang banyak buah sebanyak ini. Jangan pernah dipaksakan karena hanya akan sia-sia, buahnya pun kurang bagus. Kalau nasib kita lagi sial, lagi apes, yang ada ini nanti buahnya nggak jadi, rontok, batangnya juga mati. Oke, kita bandingkan dengan batang yang buahnya hanya 1 atau 2 tandan dengan batang yang sehat. Nah, ini udah terlihat, udah jelas ya, kurang jos buahnya. Oke, kita lihat buah yang lumayan bagus. Nah, ini dia di sini yang saya sisakan setelah panen. Ini memang sengaja nggak saya panen ya. Ini dalam satu batang, ini panjang batang saya pangkas, kurang lebih panjangnya sekitar 4 meter juga. Ini saya buahkan satu tandan. Ini buahnya seperti ini. Ini hampir 1 kilo ini kalau 2 tandan ini. Batang sehat. Tahun ini bisa buah lagi, nggak layu, batang masih tetap normal. Dan ini juga sama. Saya buahkan cuma 2 tandan, yang 1 tandan udah saya petik tadi. Ini buah lumayan bagus, besar. Batang tetap subur, sehat. Nggak layu seperti yang 11 tandan tadi ya. Cuma kalau batang sehat seperti ini, kalau batangnya bagus, subur, sehat, bisa sih kita paksa untuk 5 atau 6 tandan. Dalam satu tandan kita kasih 8-12 itu masih mampu. Cuma kalau lebih dari itu kayaknya batang seperti ini juga kurang mampu. Karena batang masih terlalu muda juga, belum cukup umur sih sebenarnya untuk batang di kebun mini kita ini. Ini baru sekitar 18 atau 19 bulan kurang lebihnya. Dan yang paling unik di sini, saya tanam langsung keluar bunga, langsung berbuah. Usia 8 bulan saya sudah panen. Dan usia berapa ini, 19 atau 18 bulan saya sudah panen kedua kalinya. Dan ketika saya panen kedua kalinya, di sini udah muncul bunga lagi. Ini tapi baru muncul satu ini, tapi yang lain belum saya teliti sih ada atau enggaknya, udah muncul atau belum bunganya saya belum teliti juga. Cuma yang jelas satu ini sudah ketemu ya, ini udah terlihat muncul bunga. Dan ini tandan yang saya petik kemarin, di bawah udah muncul bunga. Berarti dalam kurang dari 2 tahun kebun mini saya ini bisa dihitung buah 3 kali. Untuk kawan petani vanili yang udah datang sini, mungkin mereka bisa percaya. Cuma kalau yang belum pernah datang ke sini, mungkin dikiranya ini hoax atau saya mengada-ngada, tapi memang itu nyata dan itu buktinya seperti itu. Bahkan di sini pun masih ada yang belum saya petik sebagai bukti ya. Ada bekasnya juga yang saya petik tadi pagi. Ini masih ada getah. Tuh bisa dilihat tandan masih ada getahnya, saya petik tadi pagi. Dan ini nyata 2 hampir 2 tahun, belum ada 2 tahun, menghasilkan bunga 3 kali, panen 2 kali. Dan yang terakhir ini baru yang ketiga kalinya baru mulai keluar bunga. Panen nanti di atas 2 tahun, berarti kita hitung dari sekarang sekitar 8 bulan. Dari sekarang bulan 5 ya, bulan 5 tanggal 8.
ini udah menghasilkan bunga yang ketiga kalinya. Ini yang coba saya paksa, tanaman stek pendek usia 1 tahun lebih sedikit saya paksa berbuah, dan akhirnya dia mau berbuah 1 tandan. Cuma saya tidak menyarankan ya untuk stressing atau pemaksaan pembuahan di usia di bawah 2 tahun. Itu saya nggak menyarankan, karena kasihan kondisi batang juga kalau kita paksakan untuk berbuah ya. Lebih baik kalau memang tanaman kita pertumbuhan bagus, lebih baik kita biarkan dulu sampai 2 tahun ke atas. Seandainya nanti 2 tahun ke atas batang sudah subur nggak mau berbuah, itu baru kita paksa untuk berbuah. Cuma kalau misalkan 2 tahun dia udah mau berbuah, ya nggak usah kita stressing, biarkan dia buah dengan sendirinya, dan batang pun nanti tetap akan bagus, tetap sehat ya, nggak rusak karena pemaksaan stressing pembuahan kita tadi. Dan ini sebenarnya kalau dalam satu bedeng ini, kalau 20 kilo ini harusnya dapat. Cuma karena kemarin ada kawan yang datang, posisi kemarin waktu hampir pembungaan ya, udah mau pembungaan setelah petik. Nah, itu ada kawan datang, dan kebetulan waktu itu bibit belum turun yang dari gunung. Dia kan datang ke sini minta entres, posisi waktu musim hujan waktu itu. Dia udah datang, bibitnya belum sampai ke rumah saya, karena dari gunung kalau musim hujan agak susah ya di jalannya. Daripada beliau nunggu terlalu lama, jadi saya pangkas lah di bedeng pertama ini waktu mau berbunga. Jadi bedeng pertama ini yang buah hanya setengah bedeng, yang setengah bedeng zong. Dan ini bentar lagi kita akan lakukan stressing lagi ya untuk pembuahan yang ketiga kalinya. Kalau yang seperti ini bisa dipastikan ini nanti tetap berbunga, karena ini udah saya stressing. Cuma kalau yang masih muda-muda seperti ini nggak akan berbunga. Ini kalaupun kita paksa kita stressing juga, ini paling tahun depan baru bisa berbunga. Stressing sekarang untuk penuaan batang saja, nggak menghasilkan bunga. Dan ini masih terlalu rapat naungan kita, masih terlalu rimbun karena banyak sampah juga di atas paranet. Ini nanti akan kita bersihkan, dan untuk daun-daun dari tiang panjat yang di atas paranet ini nanti kita akan pangkas habis semua biar banyak sinar yang masuk untuk mempercepat penuaan batangnya. Ini bisa dilihat ya, nih pucuk-pucuknya masih muda-muda banget. Dan ini saya pastikan 1 atau 2 bulan ke depan di sini akan sangat banyak sekali bunga yang bermunculan. Cuma kita jangan sayang kalau misalkan terlalu banyak bunga yang muncul dalam satu batang. Kalau misalkan batang itu baru usia kurang dari 2 tahun, itu jangan kita paksa untuk kita jadikan semua dalam setiap tandannya. Itu lebih baik kita kurangi, kita potong tandan yang terlalu banyak dalam satu batang. Jadi kita sisakan, kita ukur kekuatan batang itu. Kalau misalkan batang itu masih mampu untuk menopang buah sampai 10 menopang buah sampai di atas 5, ya kita piara semua. Cuma kalau kita perkirakan dia nggak mampu dan kita takut batang itu rusak, takut batang itu layu, ya tetap kita harus kurangi. Ya kalau misalkan ibaratkan saja manusia ya, kalau manusia itu perekonomian lagi lemah, mencari makan susah, kita untuk menghidupi anak 4 biji 4 orang anak itu mungkin ayahnya yang kerja keras banting tulang sampai kurus kerontang, mungkin ya seperti itulah kira-kira. Itu yang baru dipetik buahnya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Ya kalau mungkin ada yang
ingin ditanyakan atau mungkin ada yang penasaran dengan kebun mini saya ini, bisa langsung komen ya. Dan mohon dukungannya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar channel saya bisa berkembang juga ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.